Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah dari tulisannya Bang Esot yang berjudul Lingsir Wengi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tentang Jessica. Ya, wanita itu. Apakah dia masih manusia atau sudah menjadi hantu? Entahlah. Masih banyak hal yang harus diceritakan tentang Jessica. Setelah Rini berhasil menyelamatkannya, tingkahnya jadi aneh. Rini yakin kalau masih ada sosok gaib yang menempel di tubuh Jessica. Semenjak kejadian mengerikan di toilet umum itu, Rini mulai menyusun rencana untuk menyelidiki temannya. Kebetulan Rini satu kantor dengan Jessica. Mereka masih sama-sama anak magang di sebuah lembaga kesehatan. Sepulang kerja, sekitar jam 7 malam, ia mengikuti mobil Jessica dari belakang. Rini heran kenapa Jessica tidak langsung pulang. Tapi mobilnya malah berbelok ke sebuah restoran cepat saji. Di sana, Jessica hanya memarkirkan mobilnya saja. Ia terlihat berjalan dengan terburu-buru ke arah barat. Rini segera memarkirkan mobilnya juga di depan restoran itu, kemudian berlari mengejar temannya. Di depan sebuah gang kecil, Jessica berhenti. Ia menoleh ke belakang. Mungkin ia merasa ada orang yang sedang mengikutinya. Tapi dia tidak melihat siapapun karena Rini dengan cekatan bersembunyi di balik sebuah dinding. Jessica melanjutkan langkahnya kembali. Ia tidak membawa apapun. Jaket jeans biru yang ia kenakan terlihat jelas saat ia melintasi lampu jalanan. Rini terus mengikuti langkah Jessica hingga akhirnya ia berhenti di sebuah gang. Di sana ada seorang lelaki yang tidak asing bagi Rini. Tommy, gumam Rini. Lelaki itu adalah karyawan senior di kantor. Akhir-akhir ini Jessica memang baru jadian dengan Tommy. Tapi kenapa harus bertemu di tempat sepi seperti ini? Rini semakin penasaran saja. Mereka masuk ke dalam gang kecil itu. Pelan-pelan Rini mendekat, namun tidak ikut masuk karena ia tahu Tommy dan Jessica masih berdiri di balik gang itu. Bayangan mereka terlihat jelas terpantul pada dinding. Mereka sedang bercumbu. Lalu terdengar teriakan Tommy seperti sedang kesakitan. Dari bayangan itu terlihat tubuh Jessica membesar. Rambutnya tergerai panjang, mulutnya terbuka lebar, melahap bulat-bulat tubuh Tommy. Rini terkejut. Ia hendak berteriak, tapi tangannya refleks menutup mulut. Rini bergegas kabur. Ia ketakutan. Walau kabar tentang hilangnya Tommy menyeruak kemana-mana, Rini tetap tutup mulut atas apa yang pernah ia lihat malam itu. Setelah melihat kejadian itu, Rini mendatangi orang pintar. Ia ingin meminta bantuan agar makhluk gaib yang menempel pada Jessica bisa hilang. Adalah Eyang Dimas, seorang dukun sakti yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Kebetulan rumah Eyang Dimas tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga Rini dapat dengan mudah mendatanginya. Rumah Eyang Dimas ini terlihat megah dan klasik. Banyak patung-patung bernuansa Romawi di rumahnya. Eyang Dimas tidak mengenakan belangkon seperti dukun pada umumnya. Ia sangat sederhana, hanya mengenakan kaos putih tipis dan sarung warna biru. Rini diantar sopir pribadinya masuk ke dalam rumah itu. Mereka disambut hangat oleh Eyang Dimas. Ini foto teman saya, Eyang. Seperti ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Eyang Dimas malah tertawa. Kau benar, memang ada makhluk gaib dalam tubuh temanmu itu. Begini, Eyang bisa merasakan energi gaib yang ada di dalam tubuh temanmu. Sangat kuat. Eyang belum bisa bantu, tapi Eyang bisa sarankan kamu untuk menemui guru Eyang yang ada di Gunung Karang. Dia pasti bisa membantumu. Gunung Karang? Di mana itu, Eyang?
Dan guru Eyang namanya Abah Sarnaji. Dia sudah sangat tua, tapi juga sangat sakti. Setiap malam Jumat, banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta kesembuhan. Kau datang saja ke sana, bawa temanmu. Eyang, aku sebenarnya takut bertemu dengan Jessica, sebab aku pernah melihatnya memakan manusia bulat-bulat. Eyang Dimas tertawa lagi. Kau tenang saja. Ia mengeluarkan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. Pegang ini, maka dia tidak akan bisa menyakitimu. Terima kasih banyak Eyang. Sama-sama. Eyang hanya bisa memberi penangkal saja, tapi tidak sanggup menyembuhkan temanmu. Segera bawa dia ke Abah Sarnaji. Baik Eyang, terima kasih atas arahannya. Rini tertunduk dan undur diri. Malam itu juga ia bergegas mengirimkan pesan singkat pada Jessica. Jess, lu ada waktu? Besok kita ketemu ya. Gua mau ngomong. Kemah? Tanya Jessica. Rini tidak memberitahu Jessica kalau ia akan mengobati temannya itu. Pagi itu mereka bertemu di sebuah taman yang kebetulan sedang ramai pengunjung. Taman itu dekat dengan rumah Jessica. Iya, udah lama kita nggak jalan-jalan bareng lagi, timbal Rini. Seru juga Rin. Kemana kemahnya? Gunung Karang di Banten. Wah ayo, kapan kira-kira? Besok gimana? Gua udah hubungi Quid di sana yang nanti bakal bantu kita. Gua kok baru dengar gunung itu. Emang ada orang yang kemah di sana? Banyak Jess. Jadi kita bisa seru-seruan bareng di sana. Gue jamin pasti bakal seru. Sama siapa aja kita ke sana? Berdua aja Jess. Lagian pacar lu kan hilang. Rini menyinggung lelaki yang pernah dimakan Jessica. Oke. Besok kita berangkat. Ombi seorang Quid yang akan membawa mereka ke kediaman Abah Sarnaji, orang sakti yang akan mengobati Jessica. Hari memang sudah mau gelap saat mereka baru tiba di kaki Gunung Karang. Tapi Ombi bilang kalau hal itu tidak jadi masalah karena dia sudah terbiasa mengantar orang mendaki di malam hari. Dan semua aman-aman saja walau hanya bermodalkan senter. Beberapa kali mereka berhenti untuk istirahat. Rini dan Jessica menggendong tas gunung yang berisi peralatan kemah dan makanan. Ombi berada di barisan paling belakang, sedangkan Rini di paling depan. Mereka menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur pendakian. Kita masih jauh, Bi. Oh, mungkin sekitar sejam lagi kita sampai. Ombi tersenyum ramah. Lelaki berumur 26 tahun itu sudah lama menjadi Quid para pendaki Gunung Karang. Kebanyakan orang yang mendaki itu ingin melakukan ritual pesugihan atau bertobat ke Abah Sarnaji. Sebenarnya Abah Sarnaji bukan hanya sakti dalam hal pengobatan. Dia juga seorang kuncan Gunung Karang. Banyak orang yang mempercayai kalau ia bisa mengendalikan para jin gunung itu. Penyakit yang bisa disembuhkan Abah Sarnaji beragam, dari mulai penyakit medis sampai penyakit yang diakibatkan karena pelet atau santet. Soal imbalan, semua orang sudah tahu kalau Abah Sarnaji tidak mau dibayar dengan uang. Cukup dengan sembako saja. Karena Abah Sarnaji tinggal sendiri di gunung itu, jadi uang tidak berharga baginya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah gubuk. Cahaya lampu canting terlihat dari jendelanya. Ada 2 batang pohon kecapi di halaman. Malam itu bukan hanya mereka saja yang berkunjung ke rumah Abah Sarnaji. Terlihat 2 orang lelaki sedang mengetuk pintu. Mana tempat kemahnya Rin? Perkemahannya masih jauh Jess. Malam ini kita nginep dulu ya Jess di rumah Abah Sarnaji. Siapa dia? Jessica penasaran. Dia kuncan gunung ini. Mbak tenang saja. Dia orangnya baik kok, kata Ombi. Jessica tidak curiga sedikit pun kalau ia mau diobati. Kuncen? Iya, penjaga gunung mbak, tambah Ombi. Oh iya, gue baru inget. Oke deh, gue ikut lu aja. Masuklah mereka ke rumah Abah Sarnaji. Awalnya Rini sempat kaget karena melihat seorang lelaki yang berteriak kesakitan. Ia sedang diobati oleh Abah Sarnaji. Mungkin saja lelaki itu terkena santet
atau gangguan gaib lainnya. Mereka duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Setelah Abah Sarnaji selesai mengobati, segera Ombi menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Abah Sarnaji mengangguk. Dilihat dari wajahnya, ia sudah sangat tua. Bahkan kulit di lehernya melambai. "Kami dari Jakarta, Bah. Nama saya Rini dan ini Jessica teman saya," kata Rini. Mereka duduk di atas tikar pandan. Lampu canting menyala dengan tenang di hadapan mereka. "Oh, iya, Jakarta. Kalian jangan khawatir. Menginaplah saja dulu di sini. Kebetulan Abah punya kamar kosong," ujar Abah Sarnaji. Rini sebenarnya sudah membisiki Ombi agar memberitahu Abah Sarnaji tentang penyakit Jessica. Atas permintaan Rini itulah, tengah malam nanti Abah Sarnaji akan melakukan ritual pengobatan saat Jessica sedang tidur pulas. Maka setelah mereka ngobrol ringan, Abah Sarnaji menunjukkan sebuah kamar kosong. Di dalam kamar itu tidak ada ranjang, hanya ada 2 kasur kapuk yang sudah usang tapi masih layak pakai. "Ini kamarnya, selamat bermalam," ucap Abah Sarnaji sambil tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang tinggal 1. Sedangkan Ombi tidur di atas kursi kayu di ruang tamu. Ia mendengkur saking lelahnya mendaki. Di dalam kamar, Rini sebenarnya hanya pura-pura terpejam. Ia menunggu temannya tidur agar ritual pengobatan bisa dilakukan. Tengah malam pun tiba, ditandai dengan bunyi burung hantu yang terdengar dari luar. Rini bangun, lalu menghampiri Abah Sarnaji yang masih duduk sila di ruang tamu. Setiap malam lelaki tua itu memang selalu begadang, membaca mantra-mantra untuk memperkuat ilmunya. "Bah, sekarang," kata Rini. Perlahan Abah Sarnaji bangkit, melangkah ke kamar Jessica. Sebuah piring yang dijadikan wadah untuk membakar menyan ia bawa ke kamar Jessica. Rini membuntut di belakangnya sambil membawa lampu cantik. Setelah membaca mantra, Abah Sarnaji meniup tubuh Jessica. Seketika tubuh Jessica bergetar, matanya melotot, tangannya berubah menjadi hitam legam dan berkuku panjang. Rambutnya tergerai panjang, tubuhnya membesar, asap mengepul kental. Rini ketakutan, sementara Abah Sarnaji memejamkan matanya sambil terus merapalkan mantra dalam bahasa Sunda. Kamar itu penuh dengan asap. Rini tidak kuat. Ia memejamkan matanya lalu mundur keluar ruangan. Sementara Abah Sarnaji masih di dalam kamar mengobati temannya. Rini sempat melihat perubahan tubuh Jessica yang perlahan menjadi seperti kuntilanak. Dari dalam kamar itu terdengar cekikikan tawa kuntilanak. Sesaat kemudian, Abah Sarnaji melangkah keluar kamar. Tangannya masih memegang piring yang mengepulkan asap kemenyan. "Gimana Jessica, Bah?" Abah Sarnaji tidak menjawab. Ia malah berjalan ke halaman rumah. "Siapa kau?" tanya Abah Sarnaji sambil menunjuk ke halaman rumah. Rini hendak mengikutinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sosok lelaki parubaya berdiri di bawah pohon kecapi. Lelaki itu mengenakan belangkon warna hitam, jas adat Jawa dengan rantai emas di kantongnya, dan celana hitam cingkrang semata kaki. Abah Sarnaji mendekati lelaki itu perlahan. Rini tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kemudian ia membalikkan badan, hendak menengok Jessica yang masih terbaring di kamar. Ia mengipas-ngipaskan tangannya untuk menyingkirkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Kemudian Rini mengelus dadanya. Ia bersyukur temannya itu masih terbaring di atas kasur. Maklum, Rini takut temannya hilang lagi. Ia membenarkan posisi bantal di kepala Jessica dan terkejut saat lengannya menyentuh kepala Jessica. Terasa ada lubang kecil di bagian tengah kepala Jessica. Bukan hanya itu saja, ia juga merasakan ada bercak darah di kepala temannya itu. Ia heran, apa sebenarnya yang terjadi pada Jessica? Saat Rini menengok kembali ke jendela, Abah Sarnaji hilang entah kemana. "Bah, Abah!" Rini berhambur ke halaman sambil menyorotkan senter. Namun Abah Sarnaji tidak ada. Rini lantas membangunkan Ombi yang sedang tertidur pulas di atas kursi bambu. Ombi terkejut.
Ia bangun dengan matanya yang masih terpincing. Ada apa, Mbak? Abah Sarnaji hilang. Ah, yang bener, Mbak. Aku di sini. Suara Abah Sarnaji terdengar dari dalam kamar Jessica. Buru-buru Rini dan Ombi menghampiri sumber suara itu. Terlihat Abah Sarnaji sedang mengelus-ngelus rambut Jessica yang semakin lama semakin basah oleh darah. Rini heran, kapan Abah Sarnaji masuk ke kamar? Telapak tangan Abah Sarnaji berlumur darah yang bersumber dari kepala Jessica. Tangan kanan Abah Sarnaji memegang sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ia mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang warna-warni ke rambut Jessica. Ada apa sebenarnya dengan teman saya, Bah? Ini biasa, ada jin jahat yang suka sama teman kamu. Jin itu sangat menyayanginya, sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Apakah jin itu bisa dihilangkan dari tubuh Jessica, Bah? Bisa, kau tenang saja, Nak. Abah Sarnaji kembali mengguyurkan air kembang pada rambut Jessica. Sini, pinta Abah Sarnaji. Ombi dan Rini celingukan. Siapa, Bah? Tanya Ombi. Ya Rini, masa kamu? Mau apa, Bah? Rambutmu harus dibasuh juga. Kenapa? Agar terhindar dari gangguan jin jahat. Gayung diletakkan di atas guci yang masih berisi air. Rini manut saja. Ia membuka ikat rambutnya. Tergelera rambut yang sebau itu. Berlutut, pinta Abah Sarnaji. Ia kemudian menyibakkan rambut Rini ke depan hingga menutupi wajah Rini. Segayung air kembang diguyurkan pada rambut Rini. Ia sontak saja bergidik, merasakan dingin di pundak. Setelah Abah Sarnaji selesai menyiram rambut Rini, tiba-tiba saja Jessica sadar. Ia perlahan bangkit dari tidurnya dan duduk bersandar pada dinding bilik. Jess, lu udah sadar? Rini senang melihat temannya sudah sadar. Gua kenapa, Rin? Kata Jessica sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. Lu tenang aja, Jess. Ada makhluk gaib yang nempelin lu dan Abah Sarnaji baru saja ngobatin lu. Jessica masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan temannya itu. Nah, setelah ini masih ada satu ritual lagi yang harus dilakukan. Apa itu, Bah? Berziarah ke makam keramat. Di mana itu, Bah? Tanya Rini. Tidak jauh dari sini. Maka malam itu juga mereka pergi ke makam keramat. Abah Sarnaji berada di barisan depan, sedangkan Ombi di paling belakang. Rini memapa Jessica sebab langkah temannya itu masih terhuyung-huyung. Sebenarnya Jessica masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia manut saja pada Rini. Di depan barisan depan, Abah Sarnaji membawa obor sebagai penerang. Tapi Rini dan Ombi tetap menyalakan senternya untuk menerangi langkah mereka karena takut ada ular di tengah jalan. Mereka menyusuri semak-semak yang tampaknya tidak pernah dilintasi manusia. Pohon-pohon besar mengelilingi mereka dan sesaat kemudian ketika Rini menoleh ke belakang, Ombi tiba-tiba hilang. Ombi, Bah, Ombi kemana? Rini sangat terkejut saat melihat ke barisan depan. Abah Sarnaji pun hilang. Abah, Bah. Rini berteriak mencari keberadaan Abah Sarnaji. Ia menyorotkan senter ke segala arah, namun mereka tidak ada. Kemana mereka? Malam terang disinari cahaya bulan. Arya berjalan tergesa-gesa, menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, ia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan wanita itu. Tias harus kembali padanya, sebab ia tidak mampu hidup tanpa Tias. Sementara itu, Rini kebingungan harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abah Sarnaji dan Ombi hilang begitu saja, entah kemana. Ia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat pucat, tangannya dingin.
Rini menyorotkan cahaya senter pada dedaunan. Matanya terpincing. Di sana, ia melihat sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu kain kafan. Rini memapa temannya menuju kuburan. Pikirnya, mungkin saja itu kuburan keramat yang dikatakan Abah Sarnaji. Semakin mendekat, Rini melihat sosok lelaki sedang duduk bersila di depan makam itu. Tidak salah lagi, itu adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abah Sarnaji. Dengan hati-hati, Rini mendekat, kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. "Kita di mana, Rin?" tanya Jessica dengan suara parau. Matanya sayup. "Kita ziarah dulu, Jess. Setelah ini kita langsung pulang. Gue yakin lu pasti sembuh." "Gua gak sakit, Rin. Gue baik-baik aja." "Iya, gue tahu. Tapi kita ziarah dulu ya sebentar." Rini berdoa di depan kuburan keramat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak memperdulikan lelaki yang duduk bersila di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Ia memejamkan matanya, bibirnya bergetar merapalkan mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas dengkul. Ia bertelanjang kaki. Wajahnya terlihat tenang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Ia membantu Jessica untuk bangkit. Baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan kering, ranting, juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Semakin lama tiupan angin semakin kencang. Dahan-dahan pohon terlihat melengkung dan pohon-pohon bergoyang. Rini memapa Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu berkumpal dan berputar-putar membentuk pusaran. Di balik batang pohon besar, Rini dan Jessica mencengkeram erat akar pohon. Mereka berusaha agar tidak terbawa angin, tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin, sedangkan Jessica bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ikut terpental juga. Mereka akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya ternyata semakin mendekat. Ia bahkan terkena hembusan angin misterius. Beberapa saat kemudian, angin mereda. Arya kembali melanjutkan langkahnya dan tidak butuh waktu lama, ia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak belukar. Jessica tidak sadarkan diri. Arya menyeringai. Senang pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Jessica langsung ia bopong. Ia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama tubuh Jessica semakin memberat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica. Hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Beberapa kali tubuh Jessica ia angkat lagi, tapi tidak berhasil. Walau Jessica dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tas. Lalu kain itu disobek hingga membentuk tali. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali ia ikatkan pada kaki Jessica. Arya akan menyeretnya. Dengan seluruh kekuatannya, ia seret tubuh Jessica. Namun lagi-lagi, tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Ia menyeka keringat itu dengan bajunya sendiri. Sesaat kemudian, Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk. Aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Ia kemudian mengeluarkan pisau. Sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica, Rini muncul dari balik semak-semak sambil menyorotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Ia berteriak setengah menangis. "Jessica, lari!" Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.